Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aitan. Saya dari kelompok SID 17 Genika 2021. Di sini saya akan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi studi kasus digital teknologi literasi media internet di kalangan pelajar. Yaitu saya akan membahas tentang pada subpoin A itu deskriptif. Pertanyaannya itu what happened, apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi di era sekarang ini sangatlah pesat. Teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa juga telah memberi banyak perubahan di kehidupan kalangan remaja. Para produsen telepon seluler dan gadget seperti ponsel pintar, smartphone, atau tablet berlomba-lomba menginovasi produk-produk mereka untuk dijual di pasaran. Perkembangan teknologi ini sangatlah berdampak pada sikap maupun perilaku remaja atau pelajar dalam berkomunikasi. Di berbagai kesempatan, terlihat para pengguna gadget ataupun tablet sibuk memainkan tombol handphone, baik di area publik, di kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Sekian, next. Di sini saya akan menjelaskan subpoin B, yaitu tentang explanatory atau apa yang sedang terjadi. Jadi menurut hasil survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan digital Tiongkok, yaitu Baidu, yang bertajuk Explore the Mobile World pada September 2014 terhadap 11.000 responden di Indonesia, menunjukkan bahwa Samsung menjadi merek yang paling banyak digunakan oleh responden di Indonesia, yakni sebesar 49,7%. Kemudian disusul dengan BlackBerry sebesar 16,2%, selanjutnya oleh Smartfren 14,4%, Nokia digunakan oleh 9,2% responden, sedangkan sebanyak 8,5 responden menggunakan merek lokal, yakni Advent. Untuk produk buatan Amerika Serikat yang terkenal yaitu iPhone menduduki peringkat 11 karena hanya digunakan oleh 3% responden. Selanjutnya untuk yang paling sedikit penggunanya yaitu Huawei sebanyak 1% dan Himax sebesar 0,7%. Ini merupakan data menurut Movementi tahun 2014. Fenomena tersebut tidak lepas dari mudah dan murahnya orang untuk membeli produk hasil teknologi mutakhir di berbagai gerai ponsel yang berada di berbagai pertokoan maupun pusat perbelanjaan. Dalam era perdagangan bebas atau free trade, suatu negara bebas melakukan perdagangan dengan negara lain sesuai dengan area yang disepakati bersama. Indonesia masuk ASEAN Free Trade Area dan juga ASEAN China Free Trade Agreement, merupakan sasaran atau target market dari produsen ponsel dunia karena pasar ASEAN dengan total penduduk sekitar 500 juta merupakan pasar yang potensial bagi produsen. Target dari pasar produsen alat komunikasi selain anak muda juga kalangan eksekutif. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Jajul dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga yaitu explanatory atau why did it happen. Selain itu, menurut lembaga riset Market Insights, mereka yang merupakan netizen atau pengguna internet yang sehari-harinya menghabiskan waktu lebih dari 3 jam dalam dunia maya meningkat dari 24,2 juta pada tahun 2012 menjadi 31,7 juta orang di tahun 2013. Ini berdasarkan keterangan dari MarketScape di tahun 2013. Berdasarkan hasil riset Market Insights tersebut juga dinyatakan pula bahwa separuh dari netizen di Indonesia merupakan pengguna internet muda berusia di bawah 30 tahun. Dan bahkan hampir 95% dari netizen adalah pengguna internet melalui perangkat ponsel atau smartphone. Kemampuan literasi media, khususnya media internet, wajib dimiliki para mahasiswa jika dia tidak ingin tertinggal dan menjadi asing di antara lingkungan yang sudah diterpa arus informasi digital. Diharapkan literasi media bagi para mahasiswa akan pengguna media internet dapat mengurangi efek buruk dari penggunaan media tersebut.
dan juga informasi yang tidak dapat dipungkiri merembet pada hal negatif seperti konsumerisme, budaya kekerasan, budaya mengintip pribadi orang, bahkan kematangan seksual lebih cepat terjadi pada usia anak-anak. Ini berdasarkan penelitian dari Rahmi di tahun 2013. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat dengan bijak menggunakan media internet untuk menambah atau memperluas wawasannya. Bukan sekedar media hiburan untuk mengakses online game, menonton TikTok, ataupun Instagram, dan hal lain sebagainya. Dan berdasarkan keterangan dari Blake dalam portal di tahun 2013 juga menyebutkan bahwa literasi media dibutuhkan oleh para pelajar dikarenakan yang pertama, hidup di lingkungan yang bermedia, dan yang kedua, literasi media menekankan pada pemikiran kritis. Yang ketiga, menjadi literat terhadap media merupakan bagian dari pembelajaran terhadap warga negara, membuat dapat berperan aktif dalam lingkungan yang dipenuhi dengan media. Dan yang terakhir yaitu pendidikan media membantu dalam memahami teknologi komunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, gambaran mengenai literasi media internet di kalangan pelajar menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggambarkan bagaimana penggunaan internet, khususnya yang diakses melalui ponsel pintar atau sebat digital, di kalangan mahasiswa yang sehubungan dengan literasi media internet, dan apakah mahasiswa sudah bersikap kritis dengan konten media yang dibaca atau dikonsumsi. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengelola perguruan tinggi komunikasi agar dapat merancang pendidikan melek media. Rancangan pendidikan melek media tidak saja ditujukan kepada siswa didik, tetapi juga bagi masyarakat umum, khususnya kaum remaja, mengenai pentingnya melek media agar terhindar dari dampak negatif dan diseminasi pesan melalui media massa. Prediktif, what will happen? Dengan asumsi bahwa internet saat ini dengan mudah diakses melalui ponsel pintar atau smartphone, maka manusia sebagai penggunanya dapat menentukan tujuan media tersebut digunakan dan dimanfaatkan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pendidikan media dan pemahaman akan penggunaannya menjadi suatu hal yang penting bagi semua orang. Terutama dalam penelitian ini adalah para mahasiswa yang kerap menggunakan internet untuk mencari beragam informasi untuk menunjang pendidikannya. Pemahaman dan penggunaan media ini disebut literasi media internet. Dalam perspektif bagaimana kami mengambil manfaat dari studi kasus digital teknologi literasi media internet di kalangan pelajar, yaitu dalam budaya digital dibutuhkan penguasaan akan kode yang berbeda dari bahasa yang berbeda. Jauh dari sekedar keterampilan membaca dan menulis, dalam hal ini studi mengenai pendidikan media membahas kemungkinan pendidikan dalam hal menafsirkan, mempertimbangkan suatu masalah, dan memproduksi berbagai jenis teks ini secara kritis dan kreatif. Melalui penggunaan segala cara, bahasa, dan teknologi yang tersedia, mengingat bahwa media tidak dapat dikecualikan dari program keaksaraan, maka penting saat ini untuk merefleksikan definisi melek. Refleksi ini memeriksa pemahaman kembali konsep seperti melek huruf, melek media, melek digital, dan melek informasi. Dalam asumsi bahwa anak sekolah dasar adalah anak yang tengah tumbuh dengan pesat secara biologis maupun psikis, sehingga mereka suka meniru tanpa berupaya mengkritisinya terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa orang tua dan guru merupakan pihak yang paling dekat dengan anak. Bahkan seringkali anak seumuran sekolah dasar lebih sering patuh kepada gurunya. Oleh karena itu, guru sekolah dasar dapat menyisipkan materi literasi media saat mengajar di kelas dengan model penayangan audiovisual film kartun yang banyak digemari anak-anak dan dialog kepada murid setelah menyaksikan tayangan tersebut. Baik, jadi hasil penelitian yang berbeda pada informan dengan frekuensi mengakses internet di bawah 5 jam, dan para informan yang terdiri dari 6 mahasiswa menyatakan menggunakan internet untuk media sosial dan pesan instan.
Meskipun demikian, tidak setiap saat para informan mengakses sosial media dan pesan instan lewat ponsel pintarnya. Bagi para informan ini, ponsel pintar lebih dilihat pada kegunaannya seperti untuk mengambil gambar atau selfie pada diri sendiri. Media sosial yang populer diakses adalah Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi pesan instan biasa dilakukan yang pertama itu ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter, ada Instagram juga, dan lain sebagainya. Masih banyak aplikasi untuk berkomunikasi. Rata-rata dari mereka lebih tertarik mengakses informasi melalui handphone atau TV, dan juga bisa dari radio. Misalkan dalam perjalanan dia bisa mendengarkan radio dari dalam mobil ataupun dimanapun dia berada. Karena radio tidak melihat gambar, cuman ada suara, dia juga bisa mendapatkan informasi dari radio. Dan untuk zaman anak milenial saat ini, dia lebih mengutamakan mencari informasi lewat handphone. Sekian, terima kasih.